Bang, agenda hari ini Bang boleh? Ya, agendanya seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini klien kami menambahkan beberapa keterangan dan juga ada beberapa bukti-bukti, termasuk ada juga perjanjian-perjanjian antara pihak ketiga yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya, tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk memperkuat, jadi hari ini kita tambahkan lagi juga keterangan tambahan. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Beliau tadi menyampaikan untuk kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Apa aja kontrak itu keterangan tambahan? Ya sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama dengan siapa kerjasamanya, terus juga kemudian beberapa pertanyaan udah dibayarnya kapan, terus uangnya sudah diterima sama Kak Puji atau belum, jadi baru sampai sebatas itu aja. Tapi intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa klien kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jalur hukum sampai selesai, sampai ke meja hijau. Fuji nggak mau mediasi karena emang benar-benar udah kecewa, sakit hati atau gimana mungkin alasannya Fuji? Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap kepenyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat, itikat baiknya udah telat. Udah cukup sakit hati banget. Emang kalau Ditipu di ini. mau boleh tahu total kerugiannya sampai berapa sih Fuji, sampai benar-benar sakit hati banget Fuji? Apa? Total kerugiannya? Kalau kerugian kan udah pernah disampaikan, yang pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara pemeriksaan tambahan, nilainya kami rasa tidak akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya cukup besar ya. Besar banget sih kalau Besar di aku banget. Bang, besar banget. Besar kalau di banget. aku. Nyampe miliaran Fuji? Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Sampai. Katanya sudah pernah dicicil untuk membayar. Belum sama sekali. Niat untuk mencicil gitu atau gimana? Enggak sih, menurut aku enggak ada. Belum pernah menerima uang satu. Ya uang dari kerjaan yang pernah Itu dikerjakan. mah pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun enggak. Aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Pak, sorry, kalau dalam kontrak kerja sama manajer sama artis, jadi transfer itu masuk ke rekening dia atau ke rekening Fuji? Iya. Ke dia? Enggak, maksudnya harusnya sih ke aku. Peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku pun baru tahu. Rekening atas nama pribadi dia atau orang? Pribadi dia Hmm. ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak waktu itu kena mental ya, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dihianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow, Luar biasa banyak. Tapi dia luar melakukan, biasa banyak. dia melakukan itu berapa lama? Selama berapa lama? Itu setahun atau berapa? Selama menjadi manajer aku ya. Berapa lama? Ya selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal doang, sisanya udah nggak tahu lah hasil kerjanya gimana. Lebih dari setahun berarti ya? Kenalnya sendiri gimana sih kalau boleh tahu Fuji? Dikenalin sama temen. Jadi aku percaya aja. Aku tuh dulu gampang aja gitu percaya sama orang, karena kalau misalnya aku udah sayang ya udah aku kasih semuanya gitu, aku percaya aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa
aku anggap dia keluarga. Ternyata dia ngeliat aku sebagai ya nggak tahu lah. Puji, ini kan besar banget nih kerugiannya. Mungkin ada teman-teman artis lain yang menemukan hal serupa. Ada juga kebetulan. Jadi yang bikin aku waktu itu, aku tuh sempat karena saking traumanya aku jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ngikhlasin ya saat itu, belum lapor tuh. Karena saking traumanya tuh aku sampai nggak mau ngadepin masalah ini karena aku sakit hati banget. Tapi waktu itu teman aku ada yang cerita, ada yang sempat viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu ya nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan di teman aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya teman aku ini juga cerita kalau temennya juga sempet, temen influencernya yang lain juga sempet kena juga, mengalami hal yang sama. Beda brand aja sebenarnya, permainan itu aja. Jadi aku kayaknya aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus. Ternyata dia malah jelek-jelekin aku, fitnah aku di belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku rasa nggak bisa didiemin. Yang diinginkan apa sih Puji? Aku yang pengen keadilan aja sih Mas. Aku udah jujur. Mungkin ada himbauan Puji ya? biar nggak pakai jasa teman-teman artis lain, biar nggak pakai dia lagi. Apa nggak dengar Mas? Ada himbauan nggak buat teman-teman artis lain untuk nggak pakai jasa dia lagi sebagai manajer? Ya harusnya artis lain juga udah tahu ya track record dia. Sama yang terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih ke Polres Jakbar atas bantuannya. Semoga ini cepat selesai. Aku udah capek banget sebenarnya ngurusin ini. Aku nggak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma sih sebenarnya. Jadi kasih uangnya balik lagi atau dia ganti tapi perkara tetap lanjut? Aku udah nggak peduli kan soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah nggak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Kalau dia tetap ingin mengganti, Nanti kita lihat. Kita lihat. Puji, selain Bang, kerugian artinya tidak materi, akan ada kerugian proses apa aja perdata, sih Bang? yang kamu dapat dari kasus ini mungkin? Nama aku jadi jelek Mas di brand-brand. Aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku karena dikiranya aku tidak ngupload. Padahal yang aku tahu adalah brandnya tidak bayar. Tapi yang brandnya itu tahu aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara, bukan miskomunikasi sih, dua-duanya sama-sama dibohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama, padahal yang jadwal-jadwal posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik, tidak amanah lah. Berarti uang masuk tapi tidak confirm sama kamu ya? Jadi uangnya udah masuk? Aku juga nggak tahu, kadang beberapa brand masuk aja aku nggak tahu. Jadi aku kayak kerja tapi nggak ada hasilnya, kerja nggak ada hasilnya. Jadi mana itu uangnya? Total ada berapa brand Puji? Komunikasi Puji sama Banyak banget Mas sebenarnya. Puluhan? Nyampe lah, Kurang lebih lah. kurang lebih nyampe. Puji tadi sebut kejadian ini sebagai traumatis untuk Puji. Bentuk traumanya seperti apa Puji? Gak denger Mbak, maaf. traumanya seperti apa? Traumanya siapa yang Trauma banget. Trauma apa ya? Aku jadi trauma sama orang tuh susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja Kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer aku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama temen baru gitu aku was-was, kayak susah lah percaya sama orang gitu, semakin susah banget deh gitu, sakit hati banget. Tapi sekarang kontrak kerjasama langsung ke rekening Puji, bukan ke rekening manajer. Nah, dari awal udah harusnya ke rekening aku Kak, dari dulu udah harus ke rekening aku. Oke. Pinter-pinter akal-akal dia aja. ada komunikasi sama kamu dari dia sendiri? Kan pas bulan puasa minal aidin, sekedar itu. Dia lokasinya di mana sih? Pas banget. Nggak tahu. Nggak mau cari tahu, nggak mau tahu. Yang penting kasus ini berjalan sampai
selesai. Terakhir komunikasi atau berkabar gimana mungkin isi pesan atau komunikasinya? Itu mas tadi kan belum jawab pas lebaran. Kamu sempat balas juga nggak sih pas dia ngucapin lebaran itu? Dari kapok nggak sih Puji jadi selebgram nih kan kena tipu gede nih. Kapok jadi Kapok nggak jadi selebgram. selebgram. Enggak dong, aku anaknya pantang menyerah lah. Masa gini doang mentalnya jatuh. Kena mental 1-2 bulan aja cukup. Situ bangkit lagi. Ya nggak bang? Yes. Bang, panggilan lagi kapan bang? Apa cukup hari ini? Sementara dari kita udah cukup karena tadi udah lengkap semua. Mungkin dari pihak terlapor yang akan segera dipanggil. Banyak nanti teman-teman mungkin bisa tanyakan ke pihak penyidik. Bang, sedikit mengulang statusnya sendiri sebagai apa sekarang Bang? Ya terlapor statusnya. Statusnya hanya penyidik deh. Karena, Yang abang ketahui mungkin dapat informasi. saya belum berani mendahului kewenangan penyidik, tapi yang pasti mungkin hari ini teman-teman mungkin bisa menanyakan langsung ke pihak. Sebentar lagi lah, insya Allah. Doain ya. Mungkin update kasus Biar Ayu cerah. sedikit yang ngelaporin netizen gimana mungkin? Siapa? Ayu Ting Ting.